Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Jamaah tarawih yang kami muliakan, iru amalakna rupa taweh mula-mula di paris samatu di sudah mundi sepanjang kalau muda sini sepanjang na insya Allah selamat nah sebab dari kebaga sini sepanjangnya dia namanya pelanggaran lebih gau masa sepanjangnya rem. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dan perbuatan keji dan munkar, melarang. Mungkin ada bertanya, makin lagi paling mereka pasang pajang mata nasi, mereka pasang pajang korupsi, mereka pasang pajang pabele, boleh jadi caranya salat yang tidak benar. Rem tidak berfungsi, ada rem tapi tidak berfungsi remnya, Pak. Boleh jadi air yang dipakai berwudu tidak bisa dipakai, mungkin mustamal sudah, atau air najis, ya. Atau boleh jadi caranya berwudu yang salah, ya. Atau boleh jadi cara mandi janabah keliru, atau boleh jadi caranya tayamum salah, atau boleh jadi caranya salah memang tidak benar. Ada kan kasus di masa Nabi, orang Arab Badui masuk masjid, Nabi bersama sahabat sementara duduk di masjid, lalu orang Badui salat, sudah salat bergabung dengan Nabi, suruh kembali salat, dia masuk aja. Mulai lagi salatnya, kemudian datang bergabung, Nabi suruh, dia masuk pajang, dia masuk pajang, padahal sudah salah. Sampai dua kali, tiga kali, ya Rasulullah, begitu cara saya salat. Lalu Nabi berikan penjelasan tata cara salat yang benar. Kalau salat ini baik, Pak, insya Allah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara aman. Kan itu tadi, Pak. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu melarang, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jemaah tarawih kami muliakan. Oleh karena itu, salat itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, itulah pentingnya salat berjamaah. Saya sudah bahas dulu waktu acara Islamiyah Racun. Ya, saya lagi dikasih judul tentang salat. Itulah pentingnya kita berjamaah. Kalau kita berjamaah, mungkin di sini lupa, di sini mengingat Allah, di sini mengingat lebaran, di sana mengingat Allah, di sini mengingat yang lain, tapi di sana mengingat Allah, sehingga mulai Allahu Akbar salat, Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, kurang lebih 7 menit kita salat, tidak ada waktu sedikit pun kosong dari orang mengingat Allah, sehingga semua yang hadir 100 orang, 200 orang selalu berjamaah ditulis sebagai salat sempurna semuanya, Pak, karena rombongan itu lainnya kita berjamaah. Namun dalam berjamaah itu ada aturan, ya saya sampaikan, mungkin penting saya mulai kembali karena tidak lama lagi lebaran ini. Aturan berjamaah pertama, niat. Imam niatnya imam, makmum niatnya makmuman, dan salatnya imam harus sama dengan salatnya makmum. Acaranya makmum harus sama dengan salatnya imam, ya, nah, satu kesatuan. Kemudian ittihadul makan, satu tempat. Jadi kalau misalnya di sini lalu ada salat di luar, itu tidak boleh, harus satu tempat, kecuali masjid sudah penuh sampai di luar jalanan, di toko-toko sana, itu boleh. Ya, itu dianggap satu tempat, Pak.
Makanya nanti kalau kita lebaran, ambil posisi yang tidak berpisah dengan jamaah. Ya kecuali hal-hal tertentu misalnya pada pagar apa boleh buat ya. Tapi jangan sengaja Pak. Satu tempat. Kemudian makmum tidak boleh mendahului. Tidak boleh mendahului gerakannya imam. Allahu Akbar. Gimana dia pada rokok? Sami Allahu liman hamidah, tapi temai. Makanya ini diancam bermukahimah Pak. Tidak boleh mendahului gerakan imam. Kemudian tidak boleh juga mengambil posisi lebih depan dari imam. Misalnya nanti lebaran tiba, Idul Fitri di lapangan Merdeka. Kalau berdiri di sini dekat lampu merah ini, dekat BRI, itu berarti berdiri di depan imam sama maleko lelengnya. Ya, maleko lelengnya. Ini juga saya sampaikan dulu waktu acara Isra Mi'raj itu, saya mulai kembali ini. Jadi yang dari sini Ahmad Yani, Yeleki juga, jangan kita berdiri di sini, terlama kita pelipani kurang tetap, cik dia lampu merah, dua orang main kan itu. Ambil posisi di belakang sana dekat taman bunga. Ya, anak satu berdua. Jangan kami muliakan salat itu. Ya, untuk lengkapnya ada namanya salat sunat. Salat sunat ini ada salat sunat yang mengikuti wajib namanya sunat rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum salat subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Ini ada saja Pak. Sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi liman sya'a. Nabi tinggal ulang. Salatnya sebelum maghrib, salat sebelum maghrib, salat sebelum maghrib, liman sya'a, gini melok. Inilah ulama memahami bahwa ini tidak muakkad, tapi ada dasar Pak. Karena ada liman sya'a, gini melok. Tapi ada dasar Pak. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Dalilnya sebelum isya sama, hampir sama dengan sebelum maghrib. Baina kulli azanaini salah, baina kulli azanaini salah, baina kulli azanaini salah. Parlawannya 2 bang, sempajan. Parlawannya 2 bang, masih bawa kamu sempajan. 3 kali nawal kita. Ini dasar salat sunat sebelum isya. Kemudian 2 rakaat sebelum isya. Kemudian ada salat sunat tidak mengikuti wajib, ya seperti salat tarawih, salat witir. Salat witir itu adalah penutup salat sunat di malam itu, dan tidak boleh 2 witir dalam satu malam. Ya, tidak boleh 2 witir, tidak ada 2 witir satu malam. Sebab kalau 2 kali witir satu malam, berarti salatnya itu bukan lagi witir tapi menjadi genap. Witir kan tidak ganjil. Ada salat duha, ya, ada salat hajat, ada salat istisqa, ada salat Idul Fitri, Idul Adha. Ya, ini juga tidak lama. Bagaimana cara pelaksananya Idul Adha, Idul Fitri? Lihat, usalli sunnat Idul Fitri rakataini, Allahu Akbar. Dia niatnya bersamaan Allahu Akbar. Jadi usalli sunnat Idul Fitri rakataini ma'mum lillahi ta'ala, itu bukan niat, tapi pengantar hati supaya hati jangan kemana-mana. Niat itu bersamaan dengan Allahu Akbar. Lalu takbir ihram. Ya, misalnya sekali lagi Allahu Akbar. Lalu doa iftitah. Sudah doa iftitah, Allahu Akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. 1. Allahu Akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. 2. Allahu Akbar. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketujuh ini, Allahu Akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca Fatihah, baca surah, kemudian turun sujud, kemudian duduk, sujud lagi, kemudian bangkit. Allahu Akbar.
Turunkan tangan. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 1. 5 kali di rakaat kedua. Seandainya, karena ini jarang terjadi, seandainya Pak Imam lupa Pak Imam, lupa Allahu Akbar, sudah baca di berita Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, bagaimana ini Pak? Ikuti saja Pak Imam, karena Pak Imam tidak salah. 7 kali di rakaat pertama itu bukan rukun, sunat saja. Yang menjadi masalah kalau di belakang ribut, mapalit itu kampung ya, dia salah pegang ya, Pak Imam mapalit nggak lebih tak kabar ke itu, nggak lebih tak apalagi misalnya dari ini Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, jangan subhanallah. Ya, teruskan saja. Makmum ikuti imam, itu tidak salah dan tidak perlu itu sujud sahwi, karena ini bukan sunnah abah. Weh, mapalit kampung itu Pak. Mana kata iman dan lupai, nalapai tak kabar dari kapitu, nalapai tak kabar dari kaliber kampung dua ya, sah saja Pak. Yang menjadi masalah kalau di belakang cerita, mapalit kampungnya. Ya jemaah yang kami muliakan, kan kita kewajiban makmum harus mengikuti imam. Ya, dan ini imamnya tidak keliru, imamnya cuma lupa itu tidak salah maksudnya, sah salah. Lebaran tetap sah. Jemaah yang kami muliakan, dalam aturan berjamaah tidak boleh kita berdiri sendiri di saf. Pernah berisi ya? Silalena atau di mundur? Tidak bisa Pak. Tahu silalena ke mundur? Tidak bisa. Bagaimana caranya masuk ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar ruku, yang di sebelahnya ini minggir sedikit, kemudian masuk. Tapi kalau tidak bisa lagi masuk, sudah padat sekali, rapat sekali, saf itu mundur 1. Caranya mundur selangkah. Ya, jangan bersamaan 3 kali bergerak dalam satu rukun fi'il. Makanya imam itu termasuk di lapangan merdeka tidak perlu terlalu tinggi tempatnya. Imam itu tidak perlu pakai bangku-bangku, kan dia tolak kita di asal Allahu Akbar. Bahkan makruh hukumnya kalau kita salah menghadap ke atas. Allahu Akbar, kalau kali garis pindah masih gini, kalau pelan-pelan masih gini, itu makruh hukumnya. Cukup saja imam sejajar dengan rata dengan jemaah biasa. Kalau khatib lah memang disenangkan tempat tinggi, itu ada mimbar. Tapi imam cukup rata dengan jemaah biasa. Tidak perlu pakai bangku-bangku. Di sana saya masih lihat sering ada bangku disiapkan untuk imam, lebih tinggi tempatnya. Bagaimana kalau imamnya batal wudunya Pak? Itu masalahnya. Kalau imam itu batal wudunya diganti oleh makmum, bagaimana cara menggantinya? Kesana kiri, kesana aja lengkap, dan tidak boleh bergerak 3 kali berturut-turut dalam satu rukun fi'il. Itu juga dalam aturan berjamaah. Imam dengan makmum baris pertama sekitar telujong ke bawah, jangan terlalu jauh tempatnya imam. Jemaah kami muliakan, ini aturan-aturan semua dalam rangka berjamaah. Karena dalam kehidupan ini, ya itu penting dipahami. Kalau ini salat berjamaah diatur dan berjalan dengan lancar, insya Allah aman kehidupan ini Pak. Itulah fungsi salat dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau dijalankan ini, karena salat ini berjamaah miniatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pertama, sebelum kita salat, kan imam kembali menoleh dulu ke belakang, diluruskan safnya, diisian kursi. Aman kan? Mungkin ada yang terlalu sudah tua nih, mungkin ada musafir lewat tidak bisa lama-lama kasih, maka imam jangan terlalu panjang. Ketika imamnya keliru, maka jamaah meluruskan dengan cara yang sopan dan halus, subhanallah. Begitu juga kalau pemimpin kita keliru, jangan anarkis, beri nasihat tapi jangan dengan cara yang sopan. Subhanallah, alangkah indahnya ini salat berjamaah ini kalau diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Pantaslah Mailori mati Nabi sallallahu alaihi wasallam, suara tidak jelas lagi, tapi bibir masih sempat bergerak. Alif Fatimah putrinya mendekatkan telinga di dekat bibir beliau. Apa yang direkam? Salat, dan salah satu yang terangnya adalah salat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.